Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hukum perizinan. Kali ini kita memasuki pada pekan yang ke-7. Terus sekalian, terakhir kita berbicara tentang perguning. Perguning itu adalah ketetapan. Perguning adalah base kicking. Perguning adalah KTUN yang memiliki sifat meniadakan larangan umum dalam hal yang khusus. Konsep daripada hukum administrasi dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan ini yang sunnatullah telah diberikan satu kehidupan yang harmonis, maka punya satu prinsip bahwa seluruh kegiatan usaha pada prinsipnya adalah dilarang kecuali ada perguning. Sebagai contoh adalah pasal 1 Hinder Ordonansi, dilarang melakukan usaha kecuali dengan izin. Hal sebagai berikut: beralih seluruh usaha manusia ini secara konsep hukum administrasi adalah pada prinsipnya dilarang. Larangan itu menjadi ditiadakan atau yang semula dilarang menjadi tidak dilarang apabila ada perguning. Dan sekalian, perguning itu berarti ketetapan. Keberadaan ketetapan itu meniadakan larangan umum. Sebagai contoh yang lain, setiap orang dilarang mengendarai sepeda motor di tempat jalan umum kecuali memiliki surat izin mengemudi. SIM itu adalah perguning. Karena keberadaan SIM, si A memiliki SIM, maka si A dengan SIM itu dapat meniadakan. Jadi sesuatu yang semula dilarang, mengendarai kendaraan motor di tempat umum menjadi tidak dilarang. Larangan menjadi tiada lantaran memiliki SIM. Maka SIM itu juga perguning. Dan sekalian, perguning itu adalah satu peristilahan yang terbawa ke dalam hukum nasional kita adalah karena proses unifikasi hukum. Yang dulu pemerintah Belanda itu menerapkan prinsip unifikasi, menyamakan hukum. Jadi apa hukum yang berlaku di Nederland akan berlaku juga di Hindia Belanda. Indonesia adalah termasuk Hindia Belanda, negara jajahan. Maka seluruh hukum di Nederland berlaku juga di negara jajahan. Nah, terbawalah istilah perguning itu. Nah, ke dalam bahasa Indonesia, alih bahasa dari perguning ke dalam terminologi Indonesia, paling tidak dikenal ada 3 jenis. Yang pertama saya ingin menjelaskan alih bahasa yang dilakukan oleh Van der Port. Jadi Van der Port mengatakan perguning di dalam khasanah peristilahan hukum di Indonesia itu ada yang namanya dispensasi, ada yang namanya izin,
ada yang namanya konsesi. Perbedaan antara dispensasi, izin, dan konsesi ini adalah dibedakan oleh sikap pembentuk aturan hukum abstrak. Kita tahu bahwa tadi sudah saya sampaikan perguning itu adalah ketetapan. Setiap ketetapan yang lahir pasti didasarkan atas peraturan atau regeling. Ya, sikap pembentuk aturan hukum abstrak itu adalah sikap pembentuk regeling. Katakanlah di daerah kabupaten, siapa pembentuk regeling itu adalah bupati bersama dengan DPRD. Apabila keduanya membentuk satu produk hukum, maka muncullah istilah perda. Itu regeling. Jenis regeling kita sudah pernah bahas sejak dari Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPRS, undang-undang gitu, lalu peraturan presiden dan sebagainya. Jadi sikap pembentuk aturan hukum abstrak adalah sikap pembentuk regeling, sikap pembentuk peraturan. Dalam hal ini adalah kalau di daerah adalah bupati beserta dengan DPRD. Sikapnya terhadap tingkah laku tertentu itu minimal ada 3 kategori. Ada yang bersifat sangat melarang atau dikatakan menolak perbuatan itu. Kalau sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku itu bersikap menolak, melarang keras, maka produk andai seseorang dibolehkan berbuat itu adalah dispensasi. Jadi dispensasi itu sikap pembentuk aturan hukum abstraknya terhadap tingkah laku itu adalah bersifat melarang keras. Sebagai contoh, katakanlah penanaman obat atau penanaman tumbuhan yang dilarang, katakanlah ganja atau narkoba, saya nggak tahu secara detailnya. Nah, penanaman itu adalah dilarang keras karena mengkonsumsinya adalah termasuk pelanggaran hukum. Sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap perbuatan menanam ganja akan menjadi boleh apabila ada dispensasi. Jadi dispensasi ini keputusan yang diberikan pada pihak tertentu untuk dapat boleh melakukan perbuatan tertentu walaupun itu perbuatan itu dilarang keras. Lalu yang kedua adalah izin. Jadi kalau dispensasi sifatnya sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku atau perbuatan itu adalah sifatnya melarang keras, kalau izin ini adalah acuh tak acuh. Jadi larangan yang sifatnya ringan. Seseorang ingin membangun rumah, wajib baginya untuk memiliki izin mendirikan rumah IMB. Maka larangan terhadap bagi mereka yang mendirikan rumah tanpa IMB itu sifatnya acuh tak acuh. Sikap pembentuk aturan hukum abstraknya adalah acuh tak acuh, bersifat melarang tapi ringan. Yang ketiga adalah konsesi. Kalau konsesi ini adalah pada prinsipnya perbuatan itu boleh dilakukan, tetapi perlu diatur. Katakanlah seseorang mencari konsesi tentang izin import barang. Ini adalah perbuatannya itu oleh pembentuk aturan hukum abstrak, sebetulnya boleh. Tapi bagaimana supaya diatur berdasarkan
kepentingan, dan sebagainya. Jadi, Van der Port membedakan perguning itu ada dispensasi, ada izin, ada konsesi. Membedakan antara ketiganya adalah dilihat dari segi sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Jelas ini saya kira. Dan sekalian, kita melihat pendapat orang lain. Kalau tadi Van der Port, sebagai satu contoh di sini saya menyampaikan pendapatnya Prince. Kalau Van der Port tadi adalah membedakannya dilihat dari sikap pembentuk aturan hukum abstraknya, tapi kalau Prince itu dispensasi itu dilihat dari tindakan besturnya, tindakan pemerintahnya, tindakan eksekutif. Jadi tindakan eksekutif yang bersifat meniadakan berlakunya peraturan perundangan dalam soal istimewa. Jadi dalam keadaan istimewa, gitu, pemerintah dapat memberikan dispensasi yang semula perbuatan itu dilarang menjadi dilarang, tapi letak mengkategorisasi perbuatan itu dispensasi adalah dilihat dari tindakan pemerintahnya, tindakan eksekutifnya. Kalau Van der Port tadi ada dilihat dari sikap pembentuk aturan hukum abstraknya, tapi di sini Prince adalah melihat dari segi tingkah laku pemerintahnya. Berbeda lagi dengan Kranenberg. Kranenberg itu mengkategorisasi yang namanya dispensasi adalah legislatif, bukan bestur handling. Jadi perbuatan legislatif yang mengoreksi pekerjaan pembuat ketetapan. Jadi kalau pendapatnya Kranenberg ini, yang namanya dispensasi itu adalah perbuatan legislatif, perbuatan pembentuk aturan hukum yang sifatnya memandu, mengoreksi pekerjaan pembuat ketetapan. Jadi memandu perbuatan pembentuk ketetapan, pembentuk dispensasi. Jadi sifatnya memandu. Hal ini sangat agak berdekatan dengan apa yang disampaikan oleh Van der Port. Jadi Kranenberg juga berpendirian bahwa yang namanya dispensasi itu adalah perbuatan pembentuk hukum, perbuatan pembentuk aturan hukum abstrak dalam rangka untuk mengoreksi pembentuk ketetapan. Jadi kalau ada ketetapan semacam itu namanya harus dispensasi, aturan hukumnya itu, gitu. Nah, itu mengatur bagaimana memandu pada pembuat ketetapan agar produk ini dikatakan dispensasi. Itulah saudara sekalian, jadi pada prinsipnya antara izin, dispensasi, dan konsesi itu adalah berbeda, yang semuanya berdasar atas itu satu peristilahan yang disebut dengan perguning. Kembali lagi, perguning adalah ketetapan. Ketetapan yang bersifat meniadakan larangan umum dalam tingkah laku khusus. Saya kira itu sebagai penjelasan kali ini.
Silahkan nanti diulang-ulang untuk dibaca sehingga kita paham apa yang disebut dengan berguning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.